Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi, semangat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sukses untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bergabung bersama kami di acara Bincang Pengawasan. Saat ini saya berada di kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di UIN Wali Songo Semarang. Di samping kiri saya bersama orang yang sangat hebat, orang nomor 1 di UIN Wali Songo Jawa Tengah, bersama Bapak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurul, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, Prof. Bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG, kita akan berbincang penuh ini, full, all out di UIN Semarang, Jawa Tengah. Yang pertama nih, Prof, kelahiran mana ini? Banyak orang bertanya, asli orang mana, terus keluarga, anak, istri, keluarga, terus apa lagi, pendidikan ya. Sampai hingga menjadi Rektor UIN Wali Songo Semarang. Ya, terima kasih Pak Nurul. Saya kelahiran Jombang, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Tahun 72. 72 ya? Tanggal lahirnya perlu nggak? Tahu ya. 72 saya belum lahir, Prof. Belum lahir ya. Ya, Saya 78 ya. Desember tahun 1972. Saya hidup sejak kecil di sekitar Jombang, di Jombangnya di pondok sekitar pondok pesantren Mambaul Ma'arif Tenayar. Saya madrasah ibtidaiyah saya, madrasah sanawiyah saya juga dari Tenanyar Jombang. Kalau aliyahnya di? Aliyah saya di Jember. Madrasah aliyah program khusus. Oh, yang Manpeka dulu ya? Manpeka angkatan pertama. Jadi itu dan saya juga pernah ke sana, memang produk dan alumni dari Manpeka Jember sangat luar biasa. Itu inisiasi luar biasa dari Pak Menteri. Itu zamannya Menteri Munawir Syazali ya? luar biasa mengembangkan pengelolaan pendidikan yang bersumber dari profesionalitas dan terkenal kalau MAPK terkait di bahasanya ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Katanya begitu, katanya. Nah, kemudian setelah itu saya melanjutkan sekolah tahun 1990 di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengambil masih IAIN berarti ya? Ya. Pas zaman rektor siapa itu? Rektornya Pak Dr. Andes Haji Ahmad Lujito. Pak Lujito. Nah, itu saya ngambil jurusan tafsir dan hadis S1, kemudian saya lanjutkan pembibitan dosen di Ciputat, ya, di Ciputat. Angkatan 9 saya. Angkatan 9. Sebelum juga di IAIN, di Jakarta masih IAIN Syarif Hidayatullah ya, Ciputat Syarif Hidayatullah. Kemudian setelah itu lanjut 9 bulan di Ciputat, lanjut program Tahfidzul Quran selama 9 bulan. Untuk persiapan preparation berangkat S2 di Jamiatul Imam bin Saud. Cerita menarik, saya tidak jadi berangkat ke Saudi karena persoalan-persoalan teknis. Berkomunikasi dengan orang-orang Badui itu memang sulit. Jadi itu. Tapi di balik itu ada hikmahnya ya. Karena 2 tahun kalau saya sudah selesaikan S2 seharusnya. Tapi kemudian ada banyak program, saya melanjutkan program English preparation di Bali untuk kuliah di McGill University selama 6 bulan. 6 bulan ya. Alhamdulillah nggak lolos lagi ke McGill. Jadi hampir 3 tahun saya dari training ke training. Itu ceritanya sudah dapat orang yang dicintai dalam artian istri? Belum ya. Gitu. Terus? Nah, wah ini sulit jawabnya ini. Ya oke. Setelah itu kemudian saya kuliah di Wali Songo Semarang. Saya selesaikan 1,5 tahun. Kemudian setelah itu di program etika tasawuf Islam. Nah, kemudian saya lanjutkan S3 di program studi Islam. Sama di Wali Songo. Di tengah-tengah itu kami ada beberapa program bersama Nufik. Salah satu program dengan Belanda, LSM Belanda. Kita melakukan pembelajaran conflict resolution, conflict transformation and mediation di Free University. Kemudian di Wageningen University kami beberapa bulan di sana. Kemudian tahun-tahun berikutnya
kami berangkat di kuliah di Stachleining Austria, jadi program Conflict Transformation bersama Johan Galtung, yang punya Johan Galtung. Kami hampir 1 tahun ya. di Austria itu, sambil menyelesaikan S3 sampai kemudian selesai. Jadi sebetulnya saya produk asli Wali Songo. Wah, asli. S1, S2, S3, tapi pengkayaan dan peningkatannya kita peroleh dari beberapa kegiatan di luar. Dan kita juga melihat alumni-alumni, terutama alumni dari UIN Wali Songo sudah membanjiri di semua kementerian, lembaga, dan Mudah-mudahan masyarakat ya, menjadi tokoh masyarakat dan tokoh agama gitu. Terus untuk tadi belum diceritain ini, Prof. Kalau istri orang mana ini? Ya, istri orang Kudus. Kudus, tahun 1999 saya nikah, kemudian sekarang punya anak 2, yang satu semester 5, kuliah semester 5, kemudian yang satu masih kelas 3, aliyah. Ya, dan keduanya laki-laki. Jadi bagi para pemirsa yang belum, masih ada kesempatan ini. Ada 2, Prof ya. Oke. Terus kalau keluarga di Jombang, ada satu keluarga dari Prof, ada berapa? Adik saya 1. Adik saya cuma 2 ya? Cuma 2. Adik saya Ini posisi di sekarang posisi di Surabaya. Oh, di Surabaya. Kita di Surabaya. Jadi praktis setelah kuliah di Semarang memang aktivitas saya totali di Semarang. Kalau guru besarnya saya guru besar di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, sesuai dengan prodi saya pertama dan juga spesialis. Ini yang sangat menarik adalah menuju menjadi become rektor ini, rektor UIN Wali Songo. Itu ceritanya gimana? Ikut open bidding dan luar biasa. Dilantik menjadi rektor di bulan Desember ya? Bulan Juli. Juli, di akhir bulan Juli tahun berapa ya? Tahun 2000. Tahun 2000. 2001. 2000 ini. Tahun berapa, Mbak? 2019. 19 ya? Iya, 2019. Dekat Mas ya? Ojo dipotong ya, ojo dimasuki. Harus dipotong ya. Jadi saya dilantik oleh Pak Menteri Agama waktu itu masih Pak Lukman Hakim Saifuddin di masa-masa akhir beliau menjabat tanggal 23 Juli tahun 2019. Ya, bagi saya rektor itu tugas berat, bahkan banyak kesempatan termasuk jiwa saya merasa bahwa ini seperti musibah. Musibah yang berat karena amanah yang luar biasa diberikan pada saya. Ketika sebelumnya saya menjabat wakil rektor 2 bidang administrasi umum dan keuangan, tentu saya banyak paham tentang pengelolaan administrasi keuangan kampus dan sebelumnya saya menjadi ketua lembaga penyiaran mutu. Berarti rektor sebelum Prof berarti dari Prof Muhyiddin. Jadi karena banyak arahan, saran dari para sesepuh senior termasuk Pak Rektor saya sebelumnya Prof Muhyiddin, saya memang harus ikut berfastabiqul khairat untuk mengembangkan kampus ini. Baik, para pemirsa yang berbahagia, saat ini saya berada di ketinggian berapa nih? Saya di belakang saya ada gedung yang menarik sekali. Ini di gedung apa sih? Ini kita berada di Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang. Dan insya Allah di Desember ya udah selesai semuanya, termasuk gedung di belakang kita. Secara fisik gedung udah selesai, tinggal sekarang installing dokumen, installing alat, maintenance, dan insya Allah gedung planetarium ini akan menjadi salah satu tempat riset, tempat rekreasi, tempat pengembangan ilmu falak dan ilmu astronomi di Indonesia. Dan kalau saya perhatikan ketika kita keliling ke PTKN dari 76 PTKN seluruh Indonesia memang baru kali ini. Jadi jangan khawatir, yang penasaran kalau datang ke Jawa Tengah jangan lupa datang ke UIN Wali Songo Jawa Tengah. Dan di belakang kita ini gedung rektorat. Ada rektorat, kemudian di sampingnya ada gedung fakultas dan juga ada integrated laboratory yang insya Allah di tahun depan kita akan migrasi dari kampus 1 menuju kampus 3 dengan aktivitas kegiatannya di sini. Dan ini bagian dari tahatus bin nikmah kita semuanya agar menjadikan amanah ini lebih maksimal untuk memberikan privilege dan hikmah kita kepada umat. Selanjutnya Prof, terkait aktivitas di luar sebagai rektor apa saja Prof? Di masyarakat, di ormas atau di mana? Saya
terbiasa berorganisasi. Jadi waktu di zaman mahasiswa sampai sekarang yang sedang bersama-sama amanah di rektor ini adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Saya juga di amanah itu menjadi wakil rois PWNU Jawa Tengah. Kemudian sehari-hari bersama ustadz-ustadz yang lain mengelola pondok pesantren namanya Darul Falah di Songo dengan sekitar beberapa ratus mahasiswa di daerah mana itu, Bro? Ya di samping kampus ini. Ini kelihatan dari sini foto saya itu. Jadi jangan lupa para pemirsa bisa bersilaturahim ke pesantren beliau, insya Allah. Amin. Baik, selanjutnya ini kan Jawa Tengah, Semarang itu kan kalau wisata kuliner luar biasa sekali itu ya. Ada tahu gimbal. Sudah hafal nih. Karena semalam kita udah nyobain ini luar biasa. Terus apa ada lagi lumpia. Apalagi Prof selain itu? Ada namanya khas Semarang yang orang lain jarang tahu. Namanya ganjel rel. Nggak paham sih semua apa ini? Kalau di Jawa Timur Jombang nggak ada nih. Kalau Semarang aja saya tahunya juga barusan. Oh gitu ya. Ganjel rel itu semacam roti yang ya semacam roti agak keras tetapi menjadi khas, rasanya manis dikemas gitu. Tapi memang namanya ganjel rel. Di samping lumpia, di samping tahu dan sebagainya itu. Dan harganya juga murah meriah gitu tentu. ya. Ini harga rakyat, harga terjangkau. Jadi kalau makanan pong. Ada tahu pong. Kalau makanan favoritnya apa, Prof? Saya punya 2 makanan favorit. Satu, bukan cingur kan? Cingur kalau orang Jombang kan cingur. Cingur itu sebelum saya pindah itu cingur. Sekarang karena Semarang saya migrasi. Udah pindah gitu ya. 2 favoritnya. Yang pertama tempe gembus. Yang gembus kalau di Jawa Tengah ya. Yang kedua sate kambing muda. Ini filosofinya tinggi Mas, Bapak Nurul. Satu ini untuk komunitas orang-orang duafa, yang saya memang duafa gitu. Orang melihat tempe gembus nggak ada vitamin, nggak ada gizinya, tapi sebetulnya menjadikan orang hebat itu salah satu tempe gembus. Yang kedua ini adalah sate kambing muda. Menurut saya ini membuat speed dan energi lebih kencang. Jadi mobilitas 2 gelombang, 2 negara atau dua khas ini, ritmenya harus naik turun, ini harus flexibility ini menurut saya ini hal-hal yang menarik untuk. Kalau hobi olahraga apa aja nih? Ya, saya ini tenis meja, kemudian kalau yang pagi ya lari gitu jogging ya, lari. Yang lain relatif tidak banyak saya. Dan kita juga kalau melihat buku-buku karya beliau sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Kita kembali ke segmen kedua di Bincang Pengawasan. Ya, kembali ke acara Bincang Pengawasan bersama Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang. Nah, selanjutnya apa tugas dan fungsi dari Rektor Wali Songo Semarang? Ya, terima kasih. Jadi, Rektor itu tugas utamanya adalah memimpin kampus. Memimpin pengelolaan perguruan tinggi dari segala aspeknya, mulai dari merencanakan program, kemudian menyamakan persepsi, gagasan, kemudian merumuskan secara sistematis, implementasi, evaluasi, bahkan sampai ke tingkat bagaimana melakukan monef dan pelaporannya secara tepat. Itu kalau dari sisi program administratif. Yang lebih utama lagi, kampus itu punya tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misi kampus itu adalah bagaimana membuat tupoksi 3 Tridharma Perguruan ini menjadi bagian yang inherent dari kampus kita. Makanya kami melihat dalam rangka mengelola, memanage Tridharma Perguruan Tinggi ini dibutuhkan bagaimana SDM kita, sarana prasarana, pengelolaan keuangannya, administrasinya, jejaringnya, networkingnya, kemudian bagaimana bekerjasama ya, baik nasional maupun internasional. Dan ini menurut saya bagian dari misi kampus yang sesungguhnya saat ini, bagaimana menjadikan kampus itu bereputasi dengan jejaring yang luar biasa. Masa pandemi COVID ini misalnya, kita terbukti salah satu wasilah menjadikan kampus hebat adalah jaringan. Programnya itu ya, out of the box of course, saya pikir begitu. Selain Tridharma Perguruan Tinggi,
kampus juga memiliki beberapa tupoksi khas, yaitu bagaimana kita bisa melakukan ramah merangkul program-program yang ada di lokal, misalnya penguatan lokal wisdom. Kita punya ini Pak Badrun, Pak Nurul, kita punya paradigma namanya Unity of Sciences, Wahdatul Ulum. Itu tagline-nya kami di Wali Songo Semarang. Tidak ada pembedaan antara ilmu eksak, ilmu sekuler dan ilmu agama. Semuanya ilmu berangkat dari Sang Alim yang maha tahu, yang maha ilmu, yang maha semuanya. Karena itu sudah nggak boleh ada dikotomi. Dalam konteks ini kami punya misi menjadikan kampus kita itu integrated dari sisi paradigmanya, dari sisi implementasinya, dan juga dari sisi bagian dari menjadikan Universitas Islam Negeri Wali Songo bagian dari mengembangkan gagasan ilmu yang wahdah yang satu. Menurut saya ini salah satu. Kalau terkait program unggulan apa nih, Prof? Ya, di UIN Semarang. Ya, terima kasih. Saya melihat rektor itu sebetulnya tugas daruratnya itu adalah musibah. Jadi saya menjadi rektor itu adalah karena musibah. Tapi musibah berarti tidak boleh terlena. Betul. Harus bangkit, harus menatap bagaimana musibah ini menjadi nikmat. Karena itu kita secara kolegial, komprehensif bersama seluruh komponen kampus merumuskan beberapa program prioritas. Salah satunya kita mendeklar kampus kita adalah Smart and Green Campus. Kampus yang ramah lingkungan, kampus yang punya etos, punya mentalitas, punya semangat, punya properti, punya IT yang smart. Termasuk lokasinya ciamik dan cantik sekali, posisi di atas ya. Itu yang menurut saya bagian dari yang benar Mas Bang Nurul. Menurut saya itu bagian yang menjadi kekhasan Semarang, mungkin Semarang. Jadi kita bisa melihat bandara, kita bisa melihat kota Semarang karena kampus kita berada di atas gunungan. Nah, keindahan potensi ini kita permak menjadikan kampus kita yang berorientasi pada green campus. Green sekali lagi bukan persoalan catnya hijau, bajunya hijau, tapi sebetulnya adalah bagaimana bisa mengawal seluruh komponen hijau kehijauan itu, mulai dari sarana prasaranya. Kita sudah mulai pakai listrik misalnya, dan ada 3 gedung utama ya. 1, 2 kampus. Kita punya 3 kampus. Kampus 1. Kalau yang sekarang kita berada di kampus ini di kampus 2. Kampus 3. Karena kampusnya banyak jadi saya lupa ini mana kampusnya. Nanti kita akan berkunjung dan melihat di kampus 2 dan masuk 1 tadi kita sudah. Jadi 1 kita punya prioritas Smart and Green Campus. Yang kedua, kita mengawal program Rumah Moderasi Beragama. Ketika Menteri Agama melaunching Rumah Moderasi Beragama, kami di akhir tahun lalu sudah langsung menangkapnya sebagai program warisan dari Menteri yang sebelumnya. Dan waktu itu diresmikan oleh Pak Jenderal TNI Farul Rozi di akhir bulan Desember, Pak Menteri. Sekarang kita sudah merumuskan program, salah satunya menjadi mata kuliah wajib di seluruh fakultas. Masa baru kita kali ini mengambil mata kuliah moderasi beragama. Kemudian kita juga membuat instrumen bagaimana sistem karakter yang ramah, yang moderat itu untuk mengukur ormas, person, bahkan persepsi kita tentang moderasi beragama. Ini menjadi program dan semangat karena saya melihat universitas ketika IN terutama kalau tidak mengunggulkan visi rahmatan lil alamin, menurut saya salah. Harus menjadikan orang yang santun, beradab dalam wawasan, dalam pikiran, dan juga dalam perbuatan. Membuat keberadaan kita itu betul-betul dinikmati oleh orang. Orang-orang yang ramah, tidak meninggalkan kekerasan, kekacauan, dan bahkan kemarahan. Yang lebih substansial, Pak Badrun, Pak Nurul, saya melihat kita punya nama besar, Wali Songo. Seluruh kampus Jawa itu anak buahnya Wali Songo. Ya kan? Mulai dari Surabaya, Jogja, Jakarta, Lampung, semuanya jajaran jadi prosesnya di sini gitu ya. Tapi itu bukan sekedar nama besar, tapi kita punya beban berat. Tapi kami sadar kita pakai ilmu barokah. Kita namanya tafakulan pada ilmu, pada kiai, pada wali yang berjuangnya, berdakwahnya, tokcer, efektif, lancar, dan bisa masuk gitu, bisa masuk tanpa menimbulkan negara kita ngambil ikan airnya nggak keruh. Itu kehebatannya Wali Songo.
Maka keluarga besar UIN Wali Songo, pimpinan, dosen, karyawan, alumni, semuanya punya tanggung jawab membawa ramah, misi sopan, misi santun ini dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Kita masih berada di Semarang, di Provinsi Jawa Tengah, masih bersama Bapak Rektor Wali Songo Semarang. Kita lanjutkan nih. Ini di belakang kita ada tulisan zona integritas nih. Nah, apa program-program reformasi birokrasi dan program pencegahan di UIN Wali Songo Semarang? Ya, secara teori sebetulnya kita sangat sadar, paham bahwa setiap kampus, setiap orang harus perform menjadi tokoh-tokoh yang uswatun hasanah. Dalam bahasa gitu ya. Dalam bahasa zona integritas ada agen of change atau agen perubahan. Tetapi kita di kampus ini mengemas sebuah program yang menurut saya menjadi kekhasan, yaitu digitalisasi program-program pengelolaan administrasi, keuangan, semuanya kita single sign on. Manual kita tinggalkan ya. Kami merasa bahwa mohon maaf, untuk bisa bicara jujur, tegas dan berani, yang bisa bicara sistem. Bukan baik orang. Orang ketemu kiai begini rupa, ada salah nggak berani, apalagi ini senior saya, misalnya. Makanya ngomong. Tapi kalau sistem biasa, no way. Ini sistem. Menurut saya, pembelajaran kita mau melakukan aspek akademik, keuangan, kita punya SIRA, sistem informasi realisasi anggaran, punya SIMPEK, punya beberapa kontak online aduan. Menurut saya ini salah satu yang menjadikan kami UIN Wali Songo harus menjadi perform, apalagi kita tagline-nya smart and green, bagian dari misi kampus kita harus orang-orangnya juga smart. Yang kedua, memang menjadi zona integritas dengan wilayah bebas korupsi, kemudian wilayah birokrasi bersih melayani, itu bagi saya bagi kita semuanya adalah jihad. Bukan hanya yang bersifat administratif, tapi benar-benar dilaksanakan gitu. Dan itu kalau kita pahami sebagai jihad fisabilillah, itu bagian dari luar biasa. Tanggung jawab setiap orang harus hadir di kampus dengan komitmen mengawal NKRI, dengan hikmahnya menjadi ASN, menjadi pegawai. Tentu kesadaran ini harus kita bangun. Jadi kita bekerja itu bukan ingin dilihat pimpinan kita. Betul. Apalagi sekarang absensinya dengan selfie. Dan menurut saya di era pandemi COVID ini misalnya, salah satu karakternya adalah flexible working, flexible learning. Dua karakter ini kan semuanya fleksibel, tapi jangan sampai flexible monitoring, flexible apa lagi? SPJ, menurut saya itu harga mati. Iya, betul. Normatif itu harus kita hargai, regulasi itu harus kita hormati. Yang terakhir menurut saya, salah satu kunci keberhasilan membuat karakter zona integritas yang kuat itu adalah penyamaan persepsi dengan sosialisasi yang mantap. Kami sadar bahwa tidak semua keluarga besar kampus itu punya perspektif sama. Punya kesempatan sama, dan punya kewenangan yang sama. Apalagi tune in-nya belum tentu. Kalau ingin seperti sinyal radio tertentu FM gitu, misalnya 111.0, saya nggak nyebut radio mana. Semua harus pakai frekuensi sama. Tidak boleh mindset, tidak boleh kemudian dia harus AM yang meresap gitu kan. Nah, ini tugas kita bersama, melakukan empowerment, melakukan konsolidasi agar semua lini masyarakat kampus ini bisa tune in, bisa sama sinyalnya, sama frekuensinya. Tentu yang didengar berita dan entertainnya tentu akan sama. Wah, luar biasa. Ini mau dukungannya dari teman-teman Bapak Ibu semua. Ya, jadi bagi para pemirsa yang belum bergabung bersama kami di acara Bincang Pengawasan, terutama di media sosialnya UIN Wali Songo, terutama dosen ini, dosen, mahasiswa, ayo tetap ikuti dan follow di program-program UIN Wali Songo, dan jangan lupa juga media sosial Itjen Kementerian Agama. Kita kembali ke segmen ketiga. Ya, kembali ke acara Bincang Pengawasan. Di segmen yang terakhir ini, Prof. Sekarang lagi tren ini penggunaan media sosial, terutama bagi ASN Kementerian Agama, mahasiswa, dosen. Apa saran dari Bapak Rektor terkait cerdas dan bijak dalam bermedia sosial?
Ya, terima kasih Pak Nurul. Hari ini kita semuanya nggak bisa meninggalkan medsos, Media sosial. ASN yang tidak punya akun medsos berarti harus buat akun medsos. Kesimpulannya begitu. Harus aktif gitu ya. Harus aktif. Artinya siapa lagi yang akan memberikan kontribusi, menyebarluaskan gagasan nyaman, santun, mengawal NKRI, kemudian meningkatkan hikmah etos bekerja, kalau bukan kita. Artinya ASN harus menjadi motor penggerak dan tauladan dalam mengelola media sosial yang bijak. Sehingga salah satu karakternya adalah menjaga tangan ini. Ya, jadi medsos itu ada di tools tangan kita yang harus sangat punya kapasitas dalam konteks kesadaran menulis yang tepat, menyebarluaskan gagasan dengan tulisan kita dan lain sebagainya. Artinya bermedsos secara bijak itu adalah menggunakan medsos itu dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan. Kalau dosennya sendiri total ada berapa sini yang ASN ini di UIN Wali Songo Semarang, kira-kira ada berapa? Pegawai kita yang di atas 1000 dengan total ASN, kita punya PLU, punya pegawai kontrak dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab bersama. Andaikan satu orang kemudian menyebarluaskan gagasan yang tepat, informasi yang benar, hoax yang beredar saat ini bisa dihalau, bisa kita counter dengan kebersamaan. Menurut saya komitmen menjaga misi ini penting. Orang jumlahnya banyak, punya kemampuan, punya ilmu, tapi tidak punya hirau semangat untuk menyebarluaskan gagasan, sama saja. Maka dunia maya dikuasai oleh pihak-pihak yang punya misi tertentu. Menurut saya tertentu. Ini PR kita pada seluruh ASN di Kementerian Agama bahwa saatnya kita ambil alih media sosial itu dengan memberikan info, ilmu, gambar, infografis, selfie yang keren, ya jangan termasuk di kampus 3 ini yang view-nya sangat menarik sekali. Termasuk hari ini kita berada di room theater UIN Wali Songo Semarang yang menurut saya banyak instagramable yang harus kita berikan, tapi dengan konten-konten yang tepat. Menurut saya ini harus kita mulai dari diri kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ya Pak. Baik, kita kembali ke program sosial di pandemi COVID-19, apa yang sudah dilakukan oleh UIN Wali Songo. Ya. Terima kasih Pak Nurul. Pandemi COVID-19 ini wabah, musibah yang harus kita syukuri, include kita nikmati sebagai bagian dari saling mawas diri, saling menjaga, dan juga tidak lupa tetap menjaga kualitas dari sisi manapun. Tidak boleh aktivitas gara-gara COVID ini berhenti. Nah, kita tentu di UIN Wali Songo ini sesuai dengan edaran Menteri Agama dan Sekjen, Dirjen yang banyak sekali surat yang masuk ke kita harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah memberikan afirmasi kepada keluarga besar UIN Wali Songo dan sekitarnya, terutama bagi mereka yang terdampak dan terpapar COVID-19. Misalnya, dalam konteks UKT kita respon kepada para mahasiswa dengan melakukan pembayaran, melakukan revisi atau usulan dispensasi pengurangan itu. Bagi yang terpapar kita beri misalnya gratis atau tidak, SPP tidak kita berikan total, pembayarannya juga bisa diangsur, waktunya juga bisa dikelola. Menurut saya ini bagian dari afirmasi kita. Kemudian keluarga besar UIN juga melakukan pengumpulan donasi secara mandiri, tidak kita kelola oleh kampus. Kita punya tim Satgas COVID-19 yang itu mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan melaporkan kepada khalayak ramai, yang terutama kepada orang-orang yang memberikan donasi itu. Kanan kiri kita berikan, misalnya kita kumpulkan sembako, kemudian kita distribusikan kepada orang-orang di sekitar UIN Wali Songo Semarang yang terpapar. Kemarin misalnya waktu hari besar Idul Adha, kita mengirimkan beberapa hewan kurban kita ke luar Jawa. Nah, yang itu ada mahasiswa kita yang di sana dalam rangka di sini kan banyak daging. Orang-orang biasa makan daging, udah terbiasa gitu ya, tapi bukan daging mentah ya. Jadi itu saatnya kemudian ini berbagi, rasa empati, berbagi itu kita
kita berikan. Di samping pengelolaan kampus ini, jadi totali kampus ini berhenti secara offline perkuliahannya. Kita termigrasi menuju online dan ternyata sudah menjadi kebiasaan. Makanya saya katakan tadi, COVID ini blessing in disguise, rahmat gitu. Ketika dulu kita kaget tidak mampu melakukan kuliah e-learning dengan online, sekarang tidak ada yang tidak bisa. Termasuk juga sekarang ada proses pembangunan, jadi ada hikmahnya juga ini ya. Ya kalau itu sesuai skedul lah. Kalau itu sesuai skedul lah. Menurut saya ini bagian yang harus kita adaptasikan dari yang flexible learning, flexible working, termasuk pembelajarannya, dosen-dosen dan mahasiswa belajar secara cepat. Otomatis dosen dan mahasiswa harus lebih kreatif lagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita berharap pandemi COVID-19 ini segera hilang dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Di segmen terakhir ini, Prof. Ya. Apa pesan dari Bapak Rektor terkait dalam menjaga persatuan anak bangsa ini? Ya, hari ini kita dihadapkan pada problema kebangsaan yang sangat kompleks. Mulai dari isu politik, ekonomi, sosial, bahkan keagamaan. Menurut saya, sebagai keluarga besar aparatur sipil negara, yang harus kita lakukan adalah pegang teguh regulasi. Aturan itu sesuatu yang harus menjadi pijakan dalam melangkah. Salah satu kriteria aturan itu adalah sesuatu yang punya efek kontributif dalam rangka membangun kekukuhan atau ketahanan nasional itu. Hari ini negara kesatuan Republik Indonesia anginnya masih berputar-putar yang mengitarinya. Tapi NKRI tidak bisa ditawar. ASN harus menjawab itu sebagai harga mati. Maka regulasi yang basisnya mengawal NKRI ini harus menjadi piranti utama. Yang kedua, dalam rangka mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, menurut saya kita berikan gagasan-gagasan yang menarik, yang konstruktif itu. Sekali lagi terkaitan dengan persoalan media sosial, menurut saya sangat penting ini. Hari ini kita semuanya miris. Saya sebagai pribadi melihat perkembangan isu nasional begitu ramai dan dinamikanya. Andaikan semua aparatur sipil negara satu komitmen, satu visi, memberikan gagasannya tepat dan ramah dengan komitmennya sama, tentu ini jumlah yang sangat luar biasa. Sehingga ASN punya peran yang sangat strategis bagi kembangan masyarakat, terutama mau menjaga keutuhan dan persatuan dan kesatuan anak bangsa ini. Luar biasa sekali, Prof. Terima kasih telah bergabung di sama-sama Bincang Pengawasan. Jadi bagi para pemirsa yang belum ikut dan gabung di Bincang Pengawasan, ini tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Begitu juga bagi para dosen, mahasiswa, terutama UIN nih, Wali Songo yang belum gabung di media sosialnya UIN Wali Songo, ayo gabung. Begitu juga jangan lupa kalau kuliah di UIN Semarang aja. Oh harus itu ya. Terima kasih. Jangan lupa kalau sampai Inspektorat harus mensosialisasikan kuliahnya di UIN Wali Songo yang Smart and Green Campus. Top. Jadi jangan lupa kalau ke Jawa Tengah, ke Semarang, mampir ke UIN Wali Songo Semarang. Luar biasa. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.